siang, ketemu lagi dengan saya. Mungkin sebelumnya sudah pernah ketemu. Kita ketemu di program barunya Hotel The Pavilion Bandung. Itu adalah Pose Podcast Seru bareng The Pavilion Bandung. Hari ini kita mau launching pertama nih. Kita mau cerita-cerita, kita mau bahas segala sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Termasuk dari kitchen, dari FB produk, dari front office, dari semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin pernah teman-teman tanyakan di DM, kita akan bahas di sini. Hari ini kita akan membahas tentang FB produk. FB produk itu dari teman-teman mungkin yang bingung tentang siapa sih yang masak selama ini, siapa sih yang punya resep khusus di The Pavilion Bandung. Kita akan undang orangnya langsung. Kita akan undang Chef Zainal. Mana ya? Oh iya. Aduh, selamat siang. Mungkin kenalan dulu kali ya. Setiap kali teman-teman menginap, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, siapa sih yang ada di belakang sarapan kalian? Siapa sih yang ada di belakang setiap santapan yang kalian santap? Ini dia orangnya. Mungkin kenalan dulu kali ya. Siapakah Bapak ini? Bapak adalah nama saya Zainal. Oke. Saya selama ini behind the screen. Oke. Emang jarang muncul ke depan karena kita sibuk di belakang sih. Paling kali-kali kita kontrol aja untuk ke depannya sih. Nggak terlalu intens seperti epi service yang selalu di depan. Itu aja sih perbedaannya. Nama Bapak siapa sih Pak? Main Nama kenalannya saya langsung. Zainal Mutakin. Oh ya, Zainal Mutakin ya teman-teman. Saya di sini sudah 3 tahun, menginjak 3 tahun. Oke. Mungkin itu profil sedikit dari saya. Nah, kalau misalnya nih Chef, kemarin itu kan mungkin kita sering bahas tentang menu apa yang Chef pernah waktu itu bikin apa ya, chicken wings ya? Chicken wing, betul. Nah, chicken wings sama apa sih yang roti besar itu? Roti John ya? Ya, Long John ya. Nah, dari itu kan sudah biasa ya sepertinya. Nah, sekarang kita akan bertanya nih, kalau sarapan di sini itu kan banyak ya, bisa sampai untuk 30 orang bahkan lebih, yang sekarang kan sudah mulai ada jamnya ya. Betul. Teman-teman breakfast itu sekarang sudah mulai ditanya nih, mau jam berapa supaya kapasitas di resto juga tidak membludak ya. Jadi teman-teman, kita mau tanya-tanya soal breakfast di sini. Rahasianya gimana sih? Berapa orang sih kira-kira kalau mau mempersiapkan satu kali breakfast? Untuk persiapan kita untuk di breakfast sehari sebelum sih kita sudah preparation. Di situ kita membutuhkan tim batcher, terus tim main course-nya sendiri. Itu tim main course berarti ada orang yang night shift, dan untuk preparation di situ pasti kita melibatkan orang yang namanya tim bakery pastry. Di situ ada seperti itu sih. Kalau untuk menu di tim kita ya bisa banyak bisa sedikit sih kalau untuk menu dalam satu tim. Kita hitung misalnya untuk 30 pack sekali 30 sarapan, pack biasanya. ya, minimal tim batcher harus ada 1 orang. Untuk di hot kitchennya, untuk yang goyang di malam harinya harus ada 1 orang. Yang digoyang itu masak Seperti ya itu, teman-teman masak ya. Mungkin teman-teman yang tidak Rasanya biasa. seperti itu. Nah, itu tadi ada istilah baru nih, mungkin teman-teman yang bukan orang FB ya, food and beverage, teman-teman mungkin bingung nih, apa sih batcher, siapa sih pastry. Nah, mungkin bisa nih Chef kasih tahu kita siapa untuk dia. tim batcher di sini dia lebih fokus ke poultry, beef, lebih ke preparation sih, untuk menyiapkan yang namanya nanti untuk di night shift. Berarti yang menyediakan di pagi di saat jam breakfast tuh kita prepare-nya dua shift pagi sama yang night shift malam. Nyambung gitu. Iya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau breakfast di sini, meskipun teman-teman tidak menginap bisa ya breakfast di sini. Nah, itu pasti dimasaknya fresh. Jadi bukan sistem yang dipanasin. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah bertanya-tanya ini bisa banyak kayak gini, di refill terus sampai jam 10, itu kira-kira apakah masaknya ngedadak atau malah itu tuh yang sisanya dimasak lagi. Nah, ini tadi Chef sudah ngasih tahu kalau kita semuanya fresh ya Chef ya. Fresh, betul. Jadi dipotongin dulu sama teman-teman pagi,
disiapkan, nanti teman-teman shift malam yang masaknya. Nah, berarti itu kira-kira kurang lebih 3 orang, ya? Betul nggak Ya, sih tadi? kurang lebih lah. Ya, 3 orang untuk mempersiapkan 30 packs. Betul? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, Chef. Kalau misalnya kan kita sarapan, pasti ada nih timing kapan akan direfill, kapan akan apakah nunggu kosong dulu, nunggu tamu, Mas ini kok nasi gorengnya habis ya? Atau kapan? Betul, untuk di saat refill atau mengisi ulang makanan yang ada di display buffet, kita tidak menunggu sampai kosong atau sampai menjerit-jerit kehabisan. Sampai berpikir kalau ya. itu udah nggak ada ya. Betul, jadi jangan takut kehabisan. Karena untuk di DPB sendiri kita nggak akan ada istilah kehabisan di saat jam breakfast. Dan patokan buat kita istilahnya untuk di kitchen sendiri itu 30% untuk kapasitas untuk refill sih. Oh, jadi kalau misalnya di dalam apa itu misalkan namanya? 30 nih, 30 berarti nanti sisanya tinggal berapa nih? Tinggal 10, 3% lagi yang ada di main buffet kita isi lagi seperti itu. Pokoknya rollingnya gimana presentasinya ya. Jadi pasti ada yang ngecek berarti ya. Betul. Nah, teman-teman dari FB Product juga akan ngecek setiap buffet ataupun stall-stall ya. Kalau misalnya kayak misalnya teman-teman menemukan ada stall soto ya, pernah kan ya ada soto Bandung. Ada soto Bandung kayak gorengan kayak. Nah, itu juga akan dicek. Misalnya kuahnya habis kayak gitu. Ya, betul. Jadi mungkin tidak akan kehabisan, tapi mungkin akan diberitahukan kembali ya kalau misalnya yang stall. Tapi kalau buffet nggak mungkin habis ya, sampai jam habis. 10 gitu. Pokoknya hitungannya udah pas lah. Sarapan di kita jangan takut habis Ya, udah all you can eat benar-benar semuanya mau dimakan makan aja. Silakan. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Apa perbedaannya persiapan yang dilakukan sama tim kitchen nih, tim FB Product saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Perbedaannya Lumayan cukup banyak juga sih yang harus kita kerjakan. Sebelum pandemi kita semuanya main buffet open, istilahnya mulai dari appetizer sampai dessert kita istilahnya self service. Nah, untuk tamu sendiri. Terus kalau untuk yang di pandemi ini kita harus preparation dengan yang namanya monoportion, yang di situ kita menjaga prokes mulai dari appetizer sampai dessert. Ya istilahnya untuk self service di sini kita paling untuk di main course aja sih, cuman itu pun harus pakai hand glove, hand sanitizer seperti itu. Ya istilahnya sangat membedakan lah. Berarti sebetulnya kan kita juga baru-baru ini ya ada buffet lagi ya Chef ya. Nah, apakah yang membedakan selain menu portion yang di seal ya? Betul. Jadi semua menu yang kecil-kecil seperti pastry itu semuanya di seal. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti teman-teman yang membuat pun semuanya memakai masker dan sarung tangan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa kita sudah mulai buffet lagi, karena memang kita juga sudah mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kapasitasnya juga maksimal 25% ya Chef ya. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nih sambil nanti teman-teman melihat sekeliling. Nah, di sini ada kita sudah mengapasitasi, gimana ya? Membatasi kapasitas. Membatasi kapasitas dari resto sendiri, satu meja ini hanya bisa buat dua orang. Nah, 2 orang ini, jadi kalau misalnya keluarga pun kita tidak memperbolehkan untuk memindahkan kursi untuk digabung. Nanti teman-teman FB Product akan menyediakan menyediakan tuh apa? Men-serve tuh apa? Ya, menyediakan sarapan teman-teman yang main course itu di sebelah sana. Dan ada beberapa menu juga yang sudah ada di belakang kamera ya. Nah, itu dia. Itu namanya apa, Chef?
Mungkin ke teman-teman kalau misalnya langsung dikasih tahu ini ada makanan Ini kalau yang di sini di ada sebelah sana. jendela terbuka lebar, di situ open kitchen kita. Nah, open kitchen. Di sini biasanya kita tampilkan atau live cooking, egg corner, sama soto sih. Bubur juga ya di situ ya? Bubur nggak, kita Oh, bubur bubur masuk di main buffet Oh, dari main seperti itu. buffet. Terus ke belakang di island ini kita isi, di situ ada jajanan rakyat atau lebih ke stall. Nah ini jaraknya lumayan, nanti kalau pas hari hanya itu berjarak 1,5 meter sih. Oh ya, oke. Nah, Gerobak jadi tuh, teman-teman, pikulan kayak gitu. meskipun teman-teman sudah mulai buffet yang self service, tetap ada egg corner seperti Ya. omelet gitu ya. Omelet, terus kalau misalnya teman-teman mau telur ceplok, telur dadar, itu requestnya di sebelah sana di open kitchen kita. Nah, stallnya itu biasanya ada berapa sih sekali? Kalau stall kita ada sekali sarapan atau setiap pagi kita akan menemukan 3 stall sampai 4 stall. 4 stall biasanya Ya. nih. Perbedaannya misalnya kombinasinya ada stall gorengan, stall soto atau apa? Kita displaynya ada basah, ada kering. Kalau basah berarti ada soto. Oke. Terus kalau keringnya kita lebih ke bakar-bakaran, Seperti roti bakar, Oke. kukus-kukusan, seperti itu sih. Kalau yang basahan biasanya soto, ada Indomie seperti Oh, itu. Indomie masih ada ya sekarang? Indomie masih ada. Indomie masih difavoritkan ya. Meskipun sebenarnya bisa bikin di rumah, cuman Betul. memang kita kan konsepnya memang benar-benar pengen berasa di rumah ya, Ya, Chef ya. takutnya kangen di rumah lah. Iya, biar nggak pengen boring. pulang atau Betul. pengen ke warung tapi masih takut. Di sini juga ada ya Indomie. Teman-teman bisa all you can eat juga sama. Misalnya Indominya pengen 4 porsi, silahkan gitu kan. Gimana favoritnya aja. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang memang dirasa Chef, kayaknya aku pernah melihat menu ini kok nggak pernah keluar lagi misalnya, atau kok nggak pernah lihat lagi makanan dari daerah mana yang biasa waktu dulu sebelum betul. pandemi pernah dilihat. Nah itu pernah ada pertanyaan juga dan itu bisa ditanyakan. Nanti kita akan bisa jawab saat teman-teman menanyakannya via DM atau komen di podcast ini. Nah selanjutnya, kalau misalnya nih teman-teman kesini, Chef, Iya. kira-kira apakah bisa mendapatkan menu yang hampir sama? Jadi ada pertanyaan kemarin, sebelum dan sesudah pandemi itu perbedaan dari jumlah menunya banyak nggak sih? Kalau sebelum pandemi, emang saya akuin lebih banyak karena di situ kan kita tidak mengenal yang namanya prokes ya. Kalau sekarang kan di zaman pandemi ini kita pertimbangkan dengan prokes seperti itu sih. Di dalam Jadi, juga yang iya, masaknya lebih betul. sedikit ya. Jadi kita lebih konsen untuk di self service dan istilahnya penyajian pun ya kita batasin, takutnya jadi kerumunan, terus lepas dari prokes juga sih. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu ada juga pertanyaan. Jadi misalnya nih kemarin tuh aku udah buffet tapi Ya. memang menunya lebih sedikit karena memang Betul. posisinya masih di serve ya Ya. waktu itu. Nah, sekarang berarti sudah nambah lagi ya menunya dari yang waktu itu di serve sama Betul. teman-teman FB ya kan. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau sekarang itu sudah kembali berangsur-angsur pulih, jadi teman-teman bisa mendapatkan menu yang lebih banyak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah breakfast cuman boleh di resto atau kalau misalnya aku masih parno nih, boleh nggak diantar ke kamar? Boleh, kalau diantar ke kamar juga masih boleh. Masih boleh. Jadi teman-teman Ya. bisa memilih ya. Kalau misalnya memang mau diantar ke kamar, boleh. Mau di sini juga boleh. Kalau misalnya Betul. memang diantar ke kamar, memang kita hanya menyediakan untuk pilihan ya, Chef ya. Ya. Nah, pilihannya itu ada apa aja, Chef? Ada 3 kalau nggak Kalau salah ya. ya, untuk pilihan ke kamar ada 3. Di situ ada Western, Indonesian food, sama Continental. Seperti itu sih. Nah, kalau western biasanya dia tetap aja. Ya, kalau Western biasa seperti egg corner, sosis, dan bakery sih dapat Oke. juga sih seperti itu. Minumannya jus ya. Minumannya jus. Bisa milih lah ya itu ya. Bisa pilihan. Kalau dengan Indonesia? teh kan kopi. Oh iya, teh dan kopi. Oke.
Kalau Indonesia nih, menunya Indonesia. Indonesian kita ada pilihan lagi, di situ ada bubur, nasi goreng, mie goreng seperti itu sih. Terus bubur manis juga ada masuk. Oke. Terus flash food juga masuk, teh dan kopi itu masuk. Kalau satu lagi kontinental. Kontinental lebih ke bakery semua sih, bakery dan Oke. pastry. Dan bisa digarisbawahi juga, sekali setup bukan berarti itu jatah yang dia dapat sih. Jadi bisa tambahan lah sih. Oh, jadi misalnya misalnya teman-teman, saya pengen western tapi pengen dikasih nasi, boleh nggak? Boleh Nah, gitu. sekali. Itu yang gitu. pertanyaan-pertanyaan yang Ya, Indonesia banget Ya, ya. betul. Jadi kalau misalnya dianterin ke kamar itu teman-teman kadang suka berpikir kalau kayaknya porsinya jadi dikit deh, nggak bisa Ya. nambah soalnya. Memang kita tidak menganjurkan untuk nambah karena perjalanan dari kitchen menuju ke kamar teman-teman akan membuat teman-teman keburu kenyang. Jadi kita menganjurkan di saat teman-teman meminta pertama kali langsung saja. Memang misalnya saya pengennya Indonesian tapi saya pengen sosis juga. Ya. Nah itu boleh. Misalnya teman-teman pengen yang satu ada 2 packs kan ya di dalam kamar. Jadi teman-teman bisa yang satu pengen western, yang satu pengen Indonesian, tapi ditambahin ini, ditambahin itu bisa. Akan tetapi kita mengimbau dari awal memang kita mohon dengan sangat jangan sampai ada yang terbuang. Jadi Betul. dipikirkan baik-baik ya kapasitas perutnya, kan sarapan itu biasanya porsinya tidak sebanyak makan siang atau makan sore mungkin ya, Betul. makan malam. Nah jadi teman-teman bisa tetap merequest memang mau makan sebanyak apa, mau makan menu apa saja, asalkan memang dengan kondisi di awal sudah diberitahukan saya minta ini minta itu. Jadi kami usahakan akan menyediakan semuanya karena memang apapun yang teman-teman minta itu adalah tanggung jawab kami ya. Betul. Nah, kalau dari sarapan nih biasanya dalam selama pandemi yang hampir 2 tahun ini apa sih kira-kira yang favorit? Untuk 2 Tebusan tahun kayaknya ini ya sebenarnya kan kita jarang buffet juga ya. Nah, Selama 2 sebenarnya tahun. ya selama 2 Seperti tahun itu. itu cuma sebenarnya dihitung kita jari. kangen Iya, seperti betul, inilah. betul. Istilahnya untuk prokes, terwal mulai menurun lah. Karena di sisi lain kita pun kangen akan komplain. Iya, sebenarnya Untuk itu menambah ya. kreasi sih. Iya. Jadi makanan lebih banyak lagi. Jadi teman-teman selama pandemi ini teman-teman mulai pasrah ya jadinya Iya. ya. Mulai aduh dapat nasi goreng kayak gini, oh ya ya udah gitu. Betul. Nggak ada request kayak sekali-sekali nasi goreng teri dong atau sekali-sekali nasi goreng ini dong gitu. Nah, dari menu nasi goreng itu setiap hari juga saya punya nasi goreng yang berbeda ya. Berbeda. Nah. Kalau untuk nasi goreng kita emang berbeda, tidak selalu dengan istilahnya nasi goreng yang dengan warna yang sama itu. Pasti berbeda-beda. Nah, Dan untuk side dish-nya pun kita Ya. berbeda-beda, tidak selalu dengan istilah digoreng. Jadi ada yang namanya disemur, dibakar, itulah untuk side dish nasi goreng. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau ada yang bertanya-tanya ke sini, kok kemarin saya kayaknya makan nasi goreng warnanya kuning kok sekarang Nah, coklat betul. gitu, karena memang saya menyediakan memang untuk semua kalangan yang memang bertanya-tanya nih kalau makanannya kok kayak gini-gini aja. Karena kami juga memikirkan teman-teman yang memang bosenan ya. Betul. Jadi kita menyediakan ada menu yang memang setiap hari ada dan ada juga menu yang memang di rolling setiap harinya. Nah, teman-teman kalau misalnya ke sini ada beberapa menu yang biasanya kalau zaman pandemi itu waktu kemarin itu ada banyak orang yang memang soto Bandungnya enak karena saya ngerasa hangat ya. Karena memang dibutuhkan. Nah, yang seperti itu mungkin teman-teman bisa sampaikan juga. Jadi teman-teman juga bisa kasih feedback nih sama chef dan Betul. sama tim FD. Kemarin saya makan ini dan enak banget misalnya, atau kemarin saya makan ini dan kurang asin misalnya. Nah itu juga jangan kita tidak hanya menerima pujian ya, Betul. kita juga siap Kita menerima siap untuk menerima kritik. Jadi kritikan. ya jadi untuk semua hal yang bisa Karena kita membangun. kangen ya akan Iya, kritikan jadi sebetulnya sebenarnya. teman-teman- Sebenarnya itu kritik membangun sebenarnya. Iya. Karena kadang-kadang kalau misalnya teman-teman ditanya gimana sarapannya, wah enak. Kami itu agak gimana ya? Iya. Bukannya memang kita berharap ada kekurangan, tapi memang Betul. ada perubahan yang memang kita berharap berasal dari apa yang teman-teman request. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih berada di area ini nih chef, minuman tuh ada apa aja sih selain
jus dan juga teh kopi. Untuk minuman yang ada di area breakfast ya, di jam Ya, breakfast berarti ya, ada chill juice, ada fresh juice. Terus untuk herbalnya sih kita nggak setiap hari juga sih. Oh, weekend Ya, biasanya ya. Oke. Nah, yang itu sih. jadi teman-teman kalau misalnya memang teman-teman merasa membutuhkan minuman yang di luar itu atau makanan di luar itu, teman-teman bisa mengambil additional ya. Ya. Karena kan ada beberapa teman-teman yang memang mungkin ngerasa anak saya nggak bisa makan ini atau orang tua saya biasanya makan seperti ini. Ya, jadi request-request seperti itu mungkin bisa langsung Bisa. disampaikan. Nanti kalau misalnya teman-teman bawa anak nih, nah rekomendasi makanan untuk anak dari pas jam breakfast tuh apa sih, Chef? Kita sih sebenarnya untuk anak-anak kita siapin untuk yang namanya sereal sih. Oke. Cuman di luar itu kita terbuka, silakan, karena itu udah masuk fasilitas tamu kita ya. Ya istilahnya dia tidak bisa makan nasi goreng, pengennya istilahnya dibikinkan nasi tim, ya kita bikinkan gitu. Oke. Cuman istilahnya kita pun ngasih tahu kalau bikin nasi tim berapa menit Iya. kita harus buat, seperti itu sih. Menunggu Ya. ya. Nah, selain menu apa aja, ada juga nih setiap weekend ada yang Betul. namanya Kids Corner ya, Chef. Ya. Nah, perbedaannya apa sih antara Kids Corner yang di weekend itu sama makanan-makanan yang ada yang tadi seperti misalnya minta tolong bikinin nasi tim, mau sereal. Ya. Bedanya apa? Karena ada balon-balonnya loh, Betul. sepertinya spesial sekali. Kalau untuk di Kid Corner kita lebih ke anak-anak ya, Ya. lebih ke anak-anak karena di situ saya siapin yang namanya candy, terus coklat fonten, fruit Coklat fonten, fonten ya, seperti teman-teman. itu sih. Yang meleleh-meleleh itu. Meleleh-meleleh Iya. ya, biar meleleh lah. Iya. Biar Intinya ya. anak-anaknya Ibunya meleleh. oh iya ibu loh. biar- Agak salah arahnya ya. Biar anaknya dibawa ke sini lagi Ya, maksudnya kan. gitu. Nah, oke. Jadi Kids Corner itu perbedaannya mungkin lebih men-treat teman-teman yang membawa anak supaya anaknya nggak susah makan Ya, ya. betul. Jadi Ada apapun, pilihan lagi lah. ya, jadi kadang kan anak-anak kan nggak mau nasi, mama masih pagi kayak gitu Betul. atau seperti apa. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti memang bisa juga dilihat kalau memang memungkinkan seperti yang tadi untuk request makanan yang bisa untuk anak-anak, tapi ya gitu kondisinya harus menunggu ya karena kan Ya. itu tidak ada di dalam menu. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman ingin cobain juga nih menjadi seperti FB produk, mau bawa anaknya untuk menghias kue nih setiap hari Minggu jam berapa sih? Jam 8 pagi Jam ya? 8 pagi. Jam 8 pagi di Kids Club di lantai 3 kita ada acara Kids Activity. Betul. Nah, beberapa acara yang lalu adalah seperti apa? Menghias cupcake Ya, ya. menghias cupcake, menghias cookies. Nah, lalu Ya, untuk sementara itu dulu. apa sih? Mini pizza. Mini pizza Nah. nanti itu kita akan siapkan mini pizza, donat seperti itu. Tapi saya pengen mulai dari bahan mentah ya. Iya, nah Biar jadi teman-teman istilahnya, nanti ikutan ngaduk ya. Ikutan ngadu, terus ikutan bikin prosesnya seperti apa. Iya. Nanti resepnya nanti saya siapin seperti itu. Nah, Jadi ada panduannya lah. betul. Jadi nanti Chef Zainal akan Ya. mengirimkan dayang-dayangnya. Ya betul. Nanti Atau akan saya mungkin chefnya yang siapkan langsung. beberapa resepi. Silahkan nanti dicoba. Iya, jadi yang pastinya kids friendly ya. Jadi Ya. jadi teman-teman jangan khawatir, aduh anak-anak disuruh bikin donat gitu kan. Saya aja nggak bisa gitu misalnya. Nah, itu jangan khawatir, kita akan sebisa mungkin mengedukasi agar supaya berlebihan sekali. Supaya adik-adik dari anaknya teman-teman yang datang ke sini pun tidak merasa aduh papa mama aku lagi perjalanan bisnis, aku ngapain ya gitu. Kita punya aktivitas. Nah selama 1 bulan ke depan juga kita ada activity di jam 3 sore sampai jam 4 sore di Kids Club setiap hari Kamis dan Jumat. Itu pun sama aktivitasnya ada cookies Yeah. decoration sama mini pizza sama Cooking seperti class yang lah, ya. cooking class lah pokoknya. Dan ada juga modul-modul yang bisa dipakai untuk kayak mewarnai, menggambar begitu. Jadi teman-teman selama jam breakfast di sini teman-teman bisa merequest apapun yang teman-teman inginkan. Jadi kalau misalnya nih nanti ada kendala, kok aku request ini tapi belum datang, mungkin bisa ditanyakan apakah memang durasinya berlebihan atau Betul. memang
ada kendala di dalam seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk bertanya, jangan khawatir untuk request ya Chef ya. Kalau misalnya menginap di sini teman-teman bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan di rumah, kenikmatan santapan yang ada di rumah. Berarti jangan sungkan-sungkan, anggap aja di rumah seperti itu. Iya, jangan sungkan-sungkan, anggap aja rumah sendiri gitu kan. Jadi kalau kekurangan garam bisa teriak aja ya. Iya, tinggal garam gitu loh. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu misalnya nih ada yang ditanyain lagi, nanti kita akan ngobrol lagi ya Chef ya di episode selanjutnya. Tapi jangan khawatir, nggak cuma Chef nih yang akan diajak ngobrol sama saya, sama Ria. Nah, kita akan ngobrol dengan semua departemen yang ada di hotel dan kita akan belajar nih lebih dalam hotelier tuh seperti apa sih, perhotelan tuh seperti apa, Hotel The Pavilion itu seperti apa. Kita akan mengenal lebih dalam dan teman-teman tidak perlu penasaran lagi. Jadi kalian bisa menginap di sini dan tanpa ragu-ragu, tanpa harus berpikir kalau nginap di sini tuh ada apa aja. Selain itu, tadi kita mau mengingatkan juga breakfast di sini nggak harus menginap ya Chef ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi ada meeting di Kejaksaan atau ada meeting di daerah Jalan Riau, terus perlu sarapan dulu, teman-teman bisa mampir ke sini. Teman-teman bisa menikmati additional breakfast tanpa harus reservasi ya. Asalkan memang kondisinya teman-teman sudah mengetahui kalau di sini protokol kesehatannya seperti apa. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti teman-teman datang ke sini kok saya nggak bisa duduk berdampingan dengan 5 teman saya atau seperti apa. Nah, teman-teman itu sudah dikasih tahu dari awal. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke sini pun kita akan menyediakan sarung tangan plastik ya. Betul. Sarung tangan plastik untuk, jadi setiap apa itu namanya, centong. Jadi di setiap island kita kan punya island buffet, island appetizer, ya istilahnya tempat display ya. Bahasa awam dong. Ya, istilah meja sajian. Meja sajian. Island tuh yang tadi disorot sama kameramen. Jadi kakak kameramen sudah menyorot ada beberapa spot-spot mungkin ya, sudut-sudut tempat pengambilan. Di situ ada sanitizer dan juga sarung tangan plastik. Jadi teman-teman nanti sudah memakai sarung tangan plastik, pakai hand sanitizer kalau memang memerlukan atau merasa nyaman seperti itu. Jadi untuk setiap gagang, setiap sendok yang teman-teman pegang itu dipegang dengan sarung tangan plastik, bukan dengan tangan teman-teman gitu. Nah, itu aja kali ya dari FB produk, itu sudah cukup jelas dari brand. Terima kasih. Kayak diusir gitu, belum selesai. Iya, belum. Jadi teman-teman nanti kita akan bertemu lagi dengan Chef Zainal, tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Jadi tidak di episode yang ke-50 ya. 52 lah, jangan 50 doang. Jadi di episode 52 kita akan bertemu lagi dengan Chef Zainal. Kita akan membahas pembahasan yang lain selain breakfast. Dan mungkin kita tidak akan di Kuken lagi ya. Karena kan kita tidak kita ada di Kuken All Day Dining. Ini family restoran di sini yang teman-teman biasa temukan saat breakfast. Nanti teman-teman akan bertemu lagi dengan Chef Zainal mungkin di outlet yang lain yang pastinya ada menu yang berbeda lagi. Betul. Kayak Vesper mungkin kita akan bahas steak kali ya. Nah, steak seperti apa, dan teman-teman juga jangan khawatir, semuanya akan dijelaskan secara gamblang oleh Chef Zainal supaya teman-teman tidak penasaran ada steak apa aja, ada makanan seperti apa aja, ada bahkan di coffee ada snack apa aja. Nah, kita akan sampaikan sampai jumpa karena kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.